Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah. Di presentasi kali ini kita akan membahas tentang konflik tenaga kerja akibat perubahan teknologi dan otomatisasi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS Ganjil 2026. Identifikasi sektor bisnis. Berdasarkan kata data 2024, beberapa sektor yang paling terdampak transformasi teknologi adalah yang pertama yaitu sektor manufaktur, otomatisasi pabrik dengan robotic process automation. Yang kedua yaitu sektor jasa keuangan, adapsi vintage dan digital banking. Yang ketiga yaitu sektor real e-commerce dan sistem kasir otomatis. Yang terakhir yaitu sektor transportasi, aplikasi ride-hailing dan logistik digital. Sektor terdampaknya manufaktur 23% pekerjaan berpotensi tergantikan. Perbankan 15-20% reduksi tenaga teller. Yang ketiga yaitu retail tradisional, penurunan 30% akibat e-commerce. Isu hubungan industrial. Mengutip CNN Indonesia Januari 2024, beberapa startup unicorn melakukan efisiensi dengan mengurangi 10-15% karyawan, sementara menurut Kompas Maret 2024, pabrik otomatik di Karawang mulai mengadaptasi robotic welding system yang mengurangi kebutuhan tenaga manual. Untuk kasus konkretnya yaitu GoTo Group restrukturisasi dengan mengurangi 600 posisi, PT Astra International implementasi 50 plus robot welding di pabrik Karawang, Bank BRI transformasi digital mengurangi kebutuhan teller di 200 cabang. Isu utamanya yaitu PHK terselubung dengan dalih transformasi digital, skill gap antara kemampuan pekerja dan kebutuhan teknologi baru. Penolakan serikat pekerja terhadap implementasi teknologi tanpa pelatihan. Analisis teoritis. Analisis berdasarkan tripartit. Peran pemerintah, kebijakan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 2023 tentang penyelarasan kompetensi. Programnya Kartu Prakerja untuk Reskilling. Tantangan regulasi belum sepenuhnya mengakomodasi ekonomi platform. Peran pengusaha, trennya investasi otomatisasi untuk efisiensi ROI 2-3 tahun. Dilema biaya pelatihan vs pengurangan tenaga kerja. Praktik baik program digital upskilling oleh beberapa BUMN. Peran pekerja atau serikat, resistensi, aksi protes menolak otomatisasi penuh. Tuntutannya jaminan kerja pasca otomatisasi. Kemitraan, beberapa serikat mulai berkolaborasi untuk program reskilling. Dampak bagi bisnis, positifnya yaitu efisiensi 20-40% kualitas konsisten. Negatifnya konflik industrial, biaya pelatihan, reputasi risiko. Lalu ada dampak bagi pekerja, kehilangan pekerjaan. Data BPS 500.000 beresiko di 2024. Tekanan psikologis dan ketidakpastian. Peluang pekerjaan baru di sekitar digital, data hampir 600.000 lowongan digital terbuka. Dampak bagi masyarakat, peningkatan pengangguran terselubung, kesenjangan skill di digital, perubahan pola konsumsi dan perilaku ekonomi. Strategi penyelesaian konflik, model negosiasi kolektif adaptif. Mekanisme dini, digital impact assessment wajib sebelum otomatisasi, sosial dialog forum rutin perusahaan serikat. Transparansi dashboard untuk monitoring perubahan. Lalu program transisi, job transition guarantee minimal 6 bulan sebelum PHK, skill mapping dan training, kemitraan dengan bootcamp digital, internal job mobility, rotasi ke divisi baru, lalu model kemitraan, co-investment training, perusahaan 70%, pemerintahan 30%.
Digital Apprenticeship magang lintas generasi. Profit sharing dari efisiensi 20% saving dibagi ke pekerja. Rekomendasi kebijakan. Revisi regulasi. Undang-Undang Ketenagakerjaan Adaptif Akomodasi Pekerjaan Platform. Intensif perusahaan tax deduction untuk program reskilling. Jaminan sosial portabel mengikuti pekerja bukan perusahaan. Penguatan lembaga. Digital Mediation Center, mediator khusus konflik teknologi. Tripartite Tech Council, ahli teknologi di forum tripartit. Labor Observatory, early warning sistem perubahan pasar kerja. Kesimpulannya, transformasi digital bukanlah zero-sum game. Dengan pendekatan tripartit yang inovatif, negosiasi kolektif yang adaptif, dan kebijakan yang visioner, Indonesia dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis di era disrupsi teknologi ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.